Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope Allah always blessing us. Amin Allahumma amin. Before start this lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa bersama-sama. Raise your hand. Let's make doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas tematik 4E subtema 1 pembelajaran 3-6. Pada tematik 4E berjudul Pahlawanku dengan subtema 1 berjudul Perjuangan Para Pahlawan. Sebelum memasuki materi, yuk kita pahami spiritualisasi pendidikan berikut ini. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui makna sila keempat Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, Mister tampilkan sebuah gambar. Kalian tahu tidak siapa ini ya? Tahukah kalian tokoh raja tersebut? Dia adalah raja dari kerajaan Kutai yang bernama Raja Mulawarman. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya karena dia merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Raja Mulawarman selalu mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sikap Raja Mulawarman ini mencerminkan dari pengamalan sila keempat Pancasila. Apakah kalian tahu bunyi sila keempat Pancasila? Ya, benar. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kita lihat di sini ada gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini ada 5 simbol. Nah, simbol sila keempat Pancasila dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, ini merupakan simbol sila keempat. Sila keempat Pancasila dilambangkan kepala banteng karena banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul dan berkelompok dengan dipimpin oleh seekor banteng pilihan. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul dan berdiskusi. Demi kepentingan bersama, kita harus selalu satu tujuan, bersepakat, serta mengutamakan kebersamaan. Semua kesulitan diselesaikan dengan bermusyawarah. Keputusan yang didapatkan dari musyawarah dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sila keempat Pancasila mengandung 4 nilai. Apa saja ya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat,
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Nah, sampai sini kalian bisa memahami ya materi tentang Pancasila sila keempat. Berikutnya kita akan membahas apa ya? Yuk disimak baik-baik ya. Tahukah kalian, agama Hindu masuk ke Nusantara karena adanya hubungan dagang dengan negara India, sehingga terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Apakah kalian tahu kerajaan apa saja? Yuk kita simak peta konsep yang akan Mister tampilkan dan jelaskan pada slide berikutnya. Disimak baik-baik ya. Kerajaan Hindu ada apa saja ya? Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dipimpin oleh raja yang bernama Mulawarman. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Ciri rajanya tadi Mister sudah jelaskan ya. Apa? Adil dan bijaksana. Nah, peninggalan kerajaan Kutai ada dua. Yang pertama Prasasti Yupa dan Arca. Berikutnya yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Ciri-ciri Raja Purnawarman adalah berani dan bijaksana. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciaruten. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh raja yang bernama Sanjaya. Letak Kerajaan Mataram kuno ada di Jawa Timur. Ciri Raja Sanjaya itu apa sih? Sama seperti Raja Kutai, adil dan bijaksana. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Canggal dan Candi Prambanan. Yang keempat ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dipimpin oleh raja yang bernama Airlangga. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Ciri rajanya adil dan bijaksana. Peninggalannya apa ya? Peninggalannya adalah Candi Panataran. Dan yang kelima adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dipimpin oleh raja yang bernama Ken Arok. Letak Kerajaan Singosari ada di Jawa Timur. Ciri-ciri Raja Singosari yaitu Ken Arok adalah berani dan bijaksana. Peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari yang ada di Jawa Timur. Selain kerajaan yang bercorak agama Hindu, ada pula beberapa kerajaan yang bercorak agama Buddha. Ada apa saja ya? Yuk simak kembali penjelasan Mister pada materi berikutnya. Kerajaan yang bercorak Buddha di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha paling terkenal di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Karimata. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh raja yang bernama Balaputradewa yang berani dan pantang menyerah. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena memiliki armada laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas, sehingga menjadikan jalur perdagangan yang aman dan banyak pedagang yang singgah. Berikutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada pada masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Dalam memperluas daerah kekuasaannya, Raja Hayam Wuruk dibantu oleh mahapatihnya yang bernama Gajah Mada. Apakah kalian tahu di mana letak Kerajaan Majapahit? Ya, benar. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Berantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan.
Masa kejayaan kerajaan Majapahit yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Kemajuan Majapahit terlihat di berbagai bidang seperti ketatanegaraan, agama, sosial, ekonomi, dan kesenian. Nah, Mister tampilkan tokoh dalam sebuah kerajaan. Apakah kalian kenal tokoh pada gambar di samping? Dia adalah Mahapatih Gajah Mada yang memiliki tekad untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Dia memiliki sebuah sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa yang berbunyi, Sira Gajah Mada Patih Amangku Bumi Tan Ayun Amuktia Palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Artinya, dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Nah, pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menguasai Bali dibantu Aditya Warman, putra Majapahit keturunan Melayu. Selain itu, Majapahit berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan Semenanjung Malaya. Nah, Mahapatih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364. Sepeninggal Gajah Mada, kerajaan Majapahit kesulitan mencari penggantinya. Ditambah wafatnya Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Nah, setelah mempelajari kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, sekarang kita akan membahas beberapa tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kira-kira ada siapa saja kah? Yuk disimak baik-baik penjelasan berikutnya. Apakah kalian tahu nama dan asal daerah tokoh pahlawan berikut ini? Ada yang tahu tidak? Pada gambar pertama, ini merupakan tokoh pahlawan yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan pahlawan yang berasal dari Banten. Pada gambar kedua adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gambar ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan pahlawan yang berasal dari Banda Aceh. Nah, selain ketiga pahlawan ini, ada siapa lagi ya? Nah, tiga pahlawan ini merupakan pahlawan nasional yang beragama Muslim. Jadi, selain ada kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, di Indonesia juga terdapat kerajaan yang bercorak Islam. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, yakni seorang Raja Mataram. Pangeran Diponegoro terkenal karena menjadi pemimpin perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda.
Perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan pengarahan pasukan di kedua belah pihak yang berlangsung sangat sengit. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Basya menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya harus dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga ia wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Sebelum mengakhiri, Mister akan memberikan tugas ya untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro sesuai dengan penjelasan yang telah Mister sampaikan tadi. Kalian bisa lihat di halaman 34. Di situ tertera seperti Pangeran Diponegoro, tempat atau tanggal lahirnya di mana, sikap-sikap kepahlawanannya apa saja, perjuangannya apa, akhir perjuangannya seperti apa. Nah, tugasnya kalian buat di buku tulis ya, lalu kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom kelas masing-masing. Jangan lupa klik submit atau turn in setelah selesai upload tugasnya. Selamat mengerjakan, jangan lupa menulis basmalah dan hamdalah. Sekian pemaparan materi dari Mister, pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit atau mark as done, itu sebagai bukti kalian hadir pada sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.